Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini pada sesi pembukaan pelatihan training Cisco CyberOps Associate tahun 2021, di mana acara ini merupakan hasil dari grant Universitas Widyatama dengan Cisco System Indonesia, khususnya NetAkad Indonesia. Oke, saya coba tampilkan share slide-nya terlebih dahulu. Bandara kok. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke, untuk pertama, itu ada yang lagi ngocek makanan itu seperti ini. Mute lah Pak, mute. Oke, dah. Silakan dilanjutkan. Siap. Oke, kita buka sesi ini dengan, silakan Bapak Ibu yang bisa mengakses annotate-nya dengan cara request annotate ke saya, terus kemudian nanti akan saya approve, dan tolong dipilih panah sebelah kiri yang sudah dilingkarin tersebut untuk menunjukkan Bapak Ibu sedang berada di posisi mana. Oke, biar kita terlihat semua sebagai salah satu memperlihatkan keberagaman kita Bapak Ibu ya. Pak Putu di Lombok. So far masih banyak Jawa Barat. Ya, ada yang lain? Pulau Riau ya jangan coret-coret Pak. Dikasih panah saja Pak, biar terlihat juga nama Bapak Ibu. Wah, yang Lampung juga dicoret-coret. Jangan dicoret-coret Pak. Iya. Bapak masih belajar. Ada gambar panah Pak. Ada gambar panah di sebelah kiri layar Bapak Ibu. Silakan dicoba diklik. Terus kemudian diarahkan berada di mana. Wih. Berarti Lampung, Jawa Barat, banyak, Jawa Tengah, Lombok, Manado, Kepulauan Riau, Batam ya. Pak Sugeng, wah Pak Sugeng berhasil join. Gimana Pak untuk annotate? Saya baru gabung, baru. Kalau pakai PC bisa pilih annotate Pak. Terus kemudian kalau pakai HP saya sepertinya nggak bisa ya Pak Adri ya. Saya pakai PC. HP bisa juga Kalau Pak. Bapak arahkan kursornya ke sebelah kiri, nanti ada satu menu, Kiri, yang ya. paling atas tuh ada kayak tanda coret-coret gitu Pak. Jadi diklik dulu. Oh ya sudah. Nah, Ya. nanti setelah itu akan keluar yang seperti menu di sebelah kiri itu kelihatan tuh. Nah, pilih panah itu. Terus Bapak yang klik panah di yang atas paling atas itu ya? Oh, oke. Yang gambar panah Pak, panah kiri. Panah belok kanan. Ya. Siap. Wih, mantap. Oke, wah. Jadi banyakan dari Pulau Jawa, kemudian Lampung, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Manado, Lombok. Gak ada yang ngaku lagi di Papua gitu? Raja Ampat gitu. Oke. Wow, ini ada yang gambar buletan. Saya kisirin dulu deh ya, biar kelihatan. Nah.
Ada Baik, Manado juga, coba. kalau iya paling jauh Pak Manado nih. Ada lagi tuh di atas Paling Manado jauh. tuh. Aduh. Gunakan berarti. Apa itu? Gunakan. Lagi berenang. Jangan-jangan lagi nyelam nih. Lagi di dalam air, lagi Oh, pindah. apa namanya? Lagi di dalam air masih sempat online. Digili-gili kali. Oke, baik. Cukup ya Bapak Ibu. Mungkin saya coba capture dulu hasilnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi menunjukkan sedang berada posisi mana saat ini. Kita lanjutkan. Nah, biar agak sedikit berubah, biasanya foto sesi di akhir ini kita bikin dua. Foto sesinya di awal dan di akhir. Nah, karena takutnya nanti ada yang tengah-tengah melarikan diri karena kebetulan ada kelas dan sebagainya. Jadi kita bikin kesempatan sesi foto bersama dulu. Bapak Ibu silahkan aktifkan kameranya. Saya stop dulu slide saya. Oke, hore, seragam. Wah, Pak Aji yang nggak seragam, Pak Luhur yang belum seragam. Harusnya pakai seragam yang ini, Pak. Seragam yang mana? Saya kasih tahu. Ya ini. Seragam yang mana nih? Kok saya nggak tahu? Ini kan yang dari Pak Luhur ini seragamnya. Dan saya pakai seragam yang dari Indonesia. Oh, yang ini ya. Seragam Oh saya iya, terbalik. salah ya. Salah ya. Kalau TOT Malaysia saya pakai seragam itu. Ini menghormati instrukturnya. Dan disuruhnya menghormati. Pantesan gombrang. Iya. Tulisannya saya berop juga tuh kan masalahnya tuh. Tapi masih Menghormati cecena, saya berop Pak. ya. Nah, Cecena. kelihatan produk lama ya. Oh, kalau saya di belakang ya, Pak. Beropnya di belakang. Itu dari foto belum? Berop di belakang. Sebentar, ini pada Bapak Ibu belum pada mengaktifkan atau di saya yang menghilang gambarnya ya? Pak Seragam Agri? saya Tapi ini tanda terbalik. seru semua. Tapi ini tanda Oh, seru semua kali. iya, iya betul. Gambarnya nggak keluar. Itu koneksinya Bapak. DL berarti, Pak. Gambarnya hilang timbul, Pak. Hilang timbul gambarnya. Iya. Berarti emos, Pak, kalau hilang timbul. Aduh. Ada bukti-bukti pelaksanaan juga belum. Sudah, Pak Pidi? Tanda seru semua Bapak Ibu di saya. Kalau di Ini tempat saya sudah ambil link. Oh, udah di capture Pak ya. Halo semua, bisa dengar? Bisa, Pak. Alhamdulillah, Bisa, Pak. alhamdulillah. Saya tadi Oke. pakai Chrome nggak keluar suaranya. Wah, itu berarti Oke. apa namanya? Harus ganti laptop, Pak. Oke. Saya hanya bisa Ya kedengaran suaranya Pak Fidi? Nggak ngomong kayaknya. Lagi capture dia. Bukti-bukti pelaksanaan. Oke, baik. Karena di saya mungkin sedang gangguan bandwidth-nya, jadi mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu sesinya, Bapak Ibu. Oke, ini saya sampaikan sedikit informasi bahwa kegiatan ini alhamdulillah bisa terselenggara dengan baik atas
bantuan dan hibah yang diberikan oleh Pak Adri mewakili PT Cisco System Indonesia, khususnya untuk membuka training of trainer Cisco Cyber Ops Associate 2021. Nah, Bapak Ibu, sedikit informasi barangkali yang masih baru mungkin belum tahu sejarahnya. Jadi kebetulan CyberOp ini adalah kelanjutan dari bukan kelanjutan ya Pak Adri, perubahan nama dari yang sebelumnya CCNA Cyber Security Operation. Dan kebetulan kita juga sudah pernah melaksanakan TOT ini tahun 2018 yang lalu, dan kemudian per 4 Agustus 2020 berubah nama menjadi CyberOp Associate yang inline dengan Professional Certification CyberOp 200-201. Jadi ini harapannya mahasiswa yang mengikuti kursus CyberOp Associate ini bisa mengambil sertifikasi profesi untuk CyberOps 200-201. Nah, Bapak Ibu yang saat ini mengikuti training CyberOp Associate ini juga nanti di akhir, jika nilai final examnya skornya lebih dari 70, akan juga berkesempatan untuk mendapatkan voucher, di mana voucher ini bisa digunakan untuk mengambil sertifikasi profesi ini. Nah, mungkin cerita lebih lanjutnya nanti biar Pak Adri saja yang punya Cisco yang lebih hafal, lebih tahu mungkin. Dilaporkan total peserta saat ini 70 orang, dan 100% semua berasal dari university level, karena sesuai dengan rule yang ada di awal untuk penentuan hibah ini adalah pesertanya harus berasal dari level universitas, tidak dari level SMK ataupun SMA seperti yang kita laksanakan pada CCNA Cyber Operation Security yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Oke, mungkin langsung saja hari ini adalah sambutan sekaligus pembukaan untuk training of trainers Cisco Cyber Ops Associate dari Bapak Adri Gautama mewakili PT Cisco System Indonesia, dan sekaligus pembukaan Pak ya, karena kebetulan dari kami Universitas Widyatama pejabat-pejabatnya sedang tidak bisa hadir karena ada kegiatan untuk presentasi akreditasi di kampus. Jadi untuk itu mewakili Kaprodi Ibu Ina Sriani Violina, saya mau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir dalam pembukaan ini. Untuk itu kami berikan waktunya kepada Pak Adri. Waktu dan tempat, silakan. Cek. Tiba-tiba hujan nih, suara saya masih jelas nggak? Masih Pak, aman. Tiba-tiba terus. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sambil makan silakan. Jangan sambil tiduran ya. Baik Pak Fidi, terima kasih mengatur acara ini. Jadi acara ini seperti yang Bapak dan Ibu ketahui adalah sebuah training untuk instruktur. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan menjadi instruktur yang bisa membuka kelas untuk siswanya di akademi masing-masing. Dan ingat, itu adalah bagian dari komitmen. Jadi ikut training ini secara gratis, tapi nanti diwajibkan buka kelas untuk siswa, ya. Jadi jangan lupa tuh, harus buka kelas untuk siswanya di akademi masing-masing. Siswanya boleh siswa sendiri, boleh juga ditawarkan ke sekitar, gitu ya, itu boleh bebas. Tapi yang penting adalah akademinya akademi Bapak sendiri yang terdaftar di listnya Pak Fidi. Kalau tidak dilakukan, nanti direview, nanti kalau ada training lain bisa di blacklist sama Pak Fidi. Saya cuma minta Pak Fidi aja nanti meng-blacklist Pak Fidi. Nah, training ini terselenggara tentunya atas prakarsa pertama dari Cisco, kemudian setelah dihubungi ada instrukturnya available, Pak Luhur Bayu Aji, walaupun di sana sudah lebih tua 1 jam, di sini lebih muda 1 jam, tapi ternyata tidak jadi masalah.
Dan terima kasih Pak Luhur sudah meluangkan waktu untuk membina teman-teman untuk Cisco CyberOps Associate Instructor Training ini. Yang kedua kepada Universitas Widyatama yang menjadi mitra yang mengajukan grant ini ke Cisco dan ternyata disetujui. Dan ini sudah grant yang kesekian kalinya, jadi sepertinya Pak Fidi sudah tahu celahnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita diselenggarakan dengan lancar. Nah, kemudian kepada teman-teman, Bapak dan Ibu, sekali lagi trainingnya nggak terasa cuma berapa hari itu ya, 2 minggu kurang lebih ya. 2 minggu itu cepat. Kemarin aja kita sudah buka untuk yang CNE 1, Introduction to Network, baru dibuka, tiba-tiba selesai gitu. Perasaan baru membuka, tiba-tiba udah ada undangan penutupan, Pak. Nah, cepat banget gitu. Terus kemudian sekarang CyberOps, ini pun cuma 2 minggu, dan terlihat modulnya lebih banyak. Dan tidak hanya banyak, ternyata lab-nya juga banyak gitu ya. Dan berarti dengan lab mandiri, terpisah dari teman-teman yang lain, tidak di kelas, kan kalau di kelas kita tinggal nanya sebelah gitu ya, ini gimana labnya ngerjainnya, ini gimana labnya ngerjainnya, kita bisa ke meja depan, ketemu instruktur. Ini sifatnya lebih ke ada sinkronus dan ada asinkronus, jadi agak tricky. Nah, supaya tidak ketinggalan, ya jadi harus ikuti selalu sesi-sesinya. Sesi-sesinya cukup menarik, dan kemudian lakukan semua tugas-tugasnya gitu. Lakukan semua tugas-tugasnya dengan baik. Ini ada muka-muka yang saya kenal gitu ya. Ada Pak Ayub, ada Pak Ajis, ada Pak Ahmad Simarudin, Pak Dadun, dan teman-teman semua. Kangen kita ketemu bareng, ngopi bareng ya. Mudah-mudahan pandemiknya cepat selesai ya. Pak Imran juga, waduh. Oke. Mudah-mudahan bisa cepat selesai pandemiknya, kita bisa lakukan offline nanti, tatap mukanya langsung di depan, personal. Dan tentunya sekali lagi jangan lupa komitmennya, luangkan waktunya, lakukan semua tugas-tugasnya, dan nanti mungkin hal teknis akan dijelaskan oleh teman-teman instruktur, Pak Luhur Bayu Aji dan Pak Budi. Mungkin cukup sekian saja Pak Budi sambutannya. Oh ya sekalian ya, dengan ini opening. Dengan ini kita nyatakan training instruktur untuk CyberOps Associate periode April kita nyatakan dibuka. Saya kembalikan ke Pak Fidi. Baik, terima kasih Pak Adri atas waktunya dan juga pembukaannya. Syukur alhamdulillah kita sudah ready ya untuk menjalankan training of trainer ini. Mohon dukungan juga dari rekan-rekan semua agar training ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan insya Allah semua bisa lulus sesuai dengan yang diharapkan, dan tidak hanya lulus tapi juga mungkin semua insya Allah bisa dapat voucher dari Cisco, khususnya nanti dapat digital badge-nya. Biasanya yang dikejar salah satu yang paling narsis saat ini adalah digital badge-nya, sehingga bisa narsis di medsosnya Bapak Ibu bahwa sudah lulus Cisco CyberOps Associate. Nah, badge-nya seperti apa? Di background Bapak Ibu sudah ada gambar verified CyberOps Associate-nya. Nah, itu nanti badge-nya akan muncul seperti itu. Oke, selanjutnya adalah penjelasan teknis dari kegiatan TOT CyberOps Associate dari Bapak Luhur Bayu Aji. Kami perkenalkan bahwa Pak Dr. Luhur Bayu Aji ini saat ini berdomisili di Malaysia, di Universiti Pahang, Malaysia. Jadi beliau bisa dilihat di grup, kode nomor teleponnya beda sendiri, mohon di-save. Kalau misalkan bingung, Pak Luhur yang mana ya Pak? Ya, karena nomor semua. Nah, tinggal cari aja yang kode nomornya +60, nah itu berarti Pak Luhur itu. Baik, silakan Pak Luhur, barangkali ada yang mau disampaikan kepada teman-teman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Bisa share ya Pak? Oke, bisa ya. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Ya, seperti kata Pak Adri, ini ada orang yang muka-muka lama, gitu. Ada yang baru sama sekali. Tapi sebagian besar ada beberapa yang sudah punya instruktur CyberOps Associate ya. Seperti dari vokasi, IPB, ada yang dari
Pak Sugeng tuh PCR juga ada. Beberapa tempat sudah ada instruktur. Jadi kalau yang sudah ada instruktur mungkin kalau ada kesulitan bisa nanya sama teman sebelah gitu, colek. Oke, salam kenal ya. Nama saya Luhur Bayu Aji. Kalau dari namanya berarti udah ketahuan gitu, kira-kira sukunya apa gitu. Di sini pun juga ditanya gitu. Kalau ditanya, Cek dari mana? Dari Sabah kan? Oh, bukan. Karena bahasa Sabah itu lebih mirip seperti bahasa Indonesia. Jadi kalau mereka dengar saya ngomong, mereka pikir saya orang Sabah. Kemudian kalau dengar namanya juga aneh gitu kan. Kalau yang nama Malaysia kan biasanya ada bin atau apa yang memang khas lah nama mereka itu. Kalau yang nggak khas, yang agak aneh itu biasanya kalau nggak dari Borneo, jadi dari Kalimantan sebelah utara, Sarawak, Sabah. Oke, saat ini kebetulan saya di Pahang, di Kuantan, sejak tahun 2013, mungkin sampai 2023. Kalau di Indonesia untuk Netaket saya tergabung di Instructor Training Center ITC-nya UGM ya, Departemen Elektro dan apa? Teknik komputer ya. Elektro dan teknik komputer atau teknik informatika saya nggak tahu ya. UGM. Jadi kita kalau buka kelas nanti kalau di ijazahnya itu akan ada keluar nama Instructor Training Center. Jadi bedanya ijazahnya mungkin kalau dengan student sama, cuma bedanya kalau instructor itu yang menyelenggarakan tuh Instructor Training Center, itu bukan akademi, itu bukan nama akademi tapi nama ITC. Kita lihat di situ. Oke, ini kalau di Indonesia sudah beberapa kali ya CyberOps Associate ini. Dulu sebelum namanya CCNA CyberOps, tapi karena CCNA hanya dipakai untuk CCNA saja, nggak boleh lagi pakai yang lain, jadi namanya berganti ke CyberOps Associate. Materinya 90% sama dengan CCNA CyberOps. Jadi mungkin kemarin ada beberapa yang terpikir bahwa CCNA CyberOps dengan CyberOps itu berbeda. Itu maka ada yang pengen ikut lagi ya Pak ya, pengen ikut lagi ya Pak video untuk ikut training CyberOps Associate gitu. Padahal sebetulnya tidak perlu karena orang yang sudah lulus TOT CNA CyberOps itu bisa membuka kelas CyberOps Associate secara langsung. Nah sekarang mungkin apa sih CyberOps Associate? Nah kita akan share sedikit nanti bagaimana cara kita menjalani TOT. Oke, TOT untuk Cyber Associate 1.0. Oke, pada saat ini ya, kalau kita lihat di sini, Cisco itu punya apa ya? Jaringan network ini, jaringan itu. Kalau dulu kan cuma kepikiran bagaimana kita supaya tersambung dengan satu network dengan network yang lain atau dengan internet. Gitu. Nah itu bidangnya network engineer. Gitu. Tapi saat ini ternyata ada network engineer saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan di jaringan, makanya ada perlu masalah security, gitu, masalah keamanan. Dan terakhir sekarang gitu ya, ketika keinginan untuk network itu supaya bisa dikonfigurasi secepat, gitu ya, mengikuti pola atau mengikuti kondisi yang saat ini ada, maka masuk ke bagian otomasi, gitu ya, akan ada yang namanya software developers. Nah di Cisco CCNA, misalnya Netaket ini, ketika ada 3 kursus di level associate yang paling bawah. Jadi kalau sertifikatnya Cisco itu ada kalau paling bawah itu associate, kemudian profesional, terus export, ya kan. Nah itu di level associate-nya ada 3 kursus di Netaket yang berhubungan dengan ketiga bidang ini. Gitu ya. Yang network engineering ya kita namakan CCNA ya. Untuk security profesional, nah saat ini yang ada CyberOps Associates. Dulu ada CCNA security ya, tapi sekarang nanti akan diperbarui. Kita lihat saja berikut seperti apa. Nah untuk software ini kita ada DevNet. Jadi rasanya yang paling awal mungkin semuanya sudah ambil yang CCNA. Saya harap semuanya sudah ambil CCNA ya. Ada yang belum ambil CCNA mungkin. Mungkin bisa ditulis gitu di mana di chat gitu. Siapa yang belum ambil CCNA gitu.
Ada Pak, sepertinya ada beberapa yang belum ambil CCNA. Tapi mungkin belajar menggunakan CCNA gitu. Kalau jadi instruktur belum gitu ya. Enggak, mungkin. Oke. Jadi saat ini kita masuk yang di bagian security itu, lebih tepatnya ke cyber security. Nah, itu masuk ke CCNA Cyber Ops 1.0. Jadi nanti kalau kira-kira seperti apa sih Cyber Associate? Nah, Cyber Associate ini berfungsi untuk mengajar siswa supaya mereka bisa masuk ke dalam bidang kerja cyber ops atau cyber security di level yang paling bawah, tier 1 sebagai alert analysis. Jadi orang yang menganalisa paket-paket yang diindikasi memiliki malicious, memiliki aktivitas yang berbahaya. Gitu. Nah itu fungsi dari cyber ops itu. Makanya nanti mereka akan memiliki konsep mengenai cyber ops, kemudian bisa melakukan pemonitoran, pendeteksian, gitu, analisa. Nah itulah kira-kira seperti itu. Lalu siapa saja yang boleh ikut? Nah, target audience-nya ini dari yang higher education institutions. Jadi diharapkan ya higher education, maka itu menjadi syaratnya ya Pak Vidi ya. Jadi dan tidak perlu ada persyaratan bahwa murid itu sudah pernah ambil network gitu. Itu tidak ada. Jadi bisa saja langsung dimasukkan di semester 1 atau semester 2 gitu ya, kalau mau dimasukkan ke mana? Ke dalam materi kurikulum. Jadi bisa masukkan ke mata kuliah yang di semester 1, semester 2. Tapi menurut saya ya lebih baik kalau sudah diberikan kepada mahasiswa atau murid-murid yang sudah memiliki background atau latar belakang belajar jaringan. Minimal CCNA 1 ya. Minimal CCNA 1 itu sudah cukup membantu. Kalau bisa sampai yang di atasnya CCNA 1, 2 atau 3 itu akan sangat membantu pemahaman mereka. Juga tidak ada persyaratan bahwa harus mahir operating system tertentu atau mahir pemrograman tertentu, tidak ada sama sekali. Karena keperluannya untuk menganalisa alert analysis. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan ya Bapak Ibu kalau ingin nanti membuka kelas, ya dihitung-hitung 70 jam. Itu 1 semester cukup lah. 10 jam 1 semester. Nah, tapi modulnya di sini 28, Pak. Gimana caranya? Ya, nanti modul itu ada yang panjang, ada yang pendek. Pintar-pintar kita saja untuk meletakkannya di mana. Nah, di sini kita kira-kira seperti itu untuk pengenalan associate. Kemudian kursus CCNA Cyber Ops Associate ini itu selaras dengan sertifikasi, gitu ya. Sertifikasi namanya adalah CISO Certified Cyber Ops Associate. Ini associate level. Kalau dulu CCNA Cyber Ops itu untuk mendapatkan sertifikat CCNA Cyber Ops itu perlu ada 2 ujian, 2 exam. Nah, tapi sekarang gitu ya, untuk Cyber Ops Associate itu hanya perlu 1 ujian saja. Gitu. Jadi nanti dapat vouchernya ya 1 gitu ya, untuk mengikuti ujian sertifikasi. Dan ujian sertifikasi profesional itu bukan di Netaket. Jadi masih ada beberapa yang bertanya, bagaimana Pak kita mendapatkan sertifikat profesional di Netaket? Netaket tidak bertanggung jawab terhadap ujian sertifikat profesional. Jadi Cisco atau banyaklah, bukan sekedar Cisco, mungkin Microsoft juga Com3 dan lain sebagainya, itu menyerahkan proses ujian kepada testing center ya. Nah, salah satu testing centernya itu yang sering kita pakai itu adalah PearsonVue. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau ujian ya silakan kontak ini. Nah, tapi kalau dapat diskon, bisa diskonnya vouchernya dipakai untuk menurunkan harga. Menurunkan harga. Dan inilah kira-kira knowledge domain yang diperlukan untuk sertifikat Cyber Associate. Mulai dari security concept, security monitoring, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilihat nanti kalau kita detailnya ada di blueprint ya, detailnya ada di Cisco Certifications website. Nah, ini modulnya gitu ya. Modulnya ada 28, tapi ada yang sangat ringan, ada yang memang slide-nya sampai ratusan gitu ya. Jadi tidak sama. Jadi walaupun 28, bisa saja nanti beberapa modul itu digabung jadi 1 gitu.
satu kali pertemuan gitu bisa digabungkan langsung beberapa modul diajarkan di dalam satu kali pertemuan tersebut. Nah, untuk lab equipment gitu, apa yang kita perlukan? Nah, kebetulan CyberOps ini bisa 100% menggunakan virtual gitu, bisa online. Karena yang kita perlukan adalah virtual machine saja. Kalaupun ada paket tracers gitu, paket tracernya pun hanya 6 aktivitinya, aktivitasnya cuma 6, jadi tidak sebanyak CCNA. Nah, sekarang CyberOps Associate kita hanya perlukan 2 VM saja, virtual machine saja. Sebelumnya kan pakai 4, jadi dulu requirement minimal 8 gigabit RAM gitu ya. Nah, apa namanya? Kalau bagus di atas 8, 12 atau 16 gitu. Nah, teriak-teriak kemarin ya. Dan sekarang kita pakai CyberOps hanya 2 saja gitu ya. Recommended ya, apa namanya? Recommended 4 gig RAM-nya itu. Tapi 4 gig ini di saya sangat kurang sekali ya Bapak Ibu. Kalau bisa lebih dari 4 gig. Jadi, terutama nanti kalau kita menjalankan Security Onion VM. Jadi ada 2 VM. Yang pertama CyberOps Workstation, yang kedua adalah Security Onion VM, Virtual Machines. Yang penting kita lihat keperluan CyberOps cuma 1 gig. Jadi kalau komputer Bapak Ibu hostnya itu punya 4 gig, jadi 1 gig itu dipakai untuk workstations, oke. Masih ada 3 gig dipakai oleh operating sistemnya host. Tapi sekarang kalau kita menjalankan Security Onion 4 gig, kan nggak mungkin ya. Kita mintanya juga 4 gig di sini. Security Onion-nya perlunya 4 gig. Hostnya 4 gig. Lalu operating system Windows atau Mac OS atau Linux yang komputer kita pakai memori yang di mana. Walaupun mungkin masih bisa berjalan, tapi akan sangat lambat sekali. Jadi saya sarankan Bapak Ibu mencari komputer atau laptop yang memiliki memori lebih dari 4 gig. Kalau tidak salah itu sudah masuk ke dalam persyaratan ya Pak ya. Semuanya sudah sadar lah itu. Tapi untungnya ya Bapak Ibu sekalian, yang Security Onion ini yang terakhir ini nanti dipakainya setelah sekitar di atas modul 25 gitu ya. Modul 25. Jadi sebelum modul 25 kita cuma pakai CyberOps Workstation. Jadi tidak menjadi masalah. Tapi setelah modul 25 ini kita perlu Security Onion VM, kemudian untuk skill base exam. Makanya untuk yang mengerjakan lab yang di atas 25 dengan skill base ini, saya berharap nanti Bapak Ibu semuanya siap dengan komputer yang punya memori lebih daripada 4 gig. Entah itu 6 gig, entah itu 8 gig, atau 16 gig, 32 gig, nah itu malah lebih bagus lagi. Yang penting memorinya gitu. Untuk prosesornya rasanya tidak terlalu banyak, tapi yang penting pengaruhnya ya, tidak terlalu banyak pengaruhnya, yang penting adalah memorinya. Nah, untuk instruktur training ini, jadwal live-nya, kita lihat seperti ini Pak Ibu. Jadi, kalau hari Senin, berarti sore, Selasa besok pagi jam 8, waktu Indonesia Barat ya. Rabu juga jam 8 pagi, Kamis sore, hari Jumat pagi. Nah, nanti minggu kedua juga sama. Kira-kira seperti itu. Oke. Lalu bagaimana cara kita lulus dari TOT? Jadi lulus TOT itu kita harus lulus semua ujian di bawah ini. Jadi yang ada titik-titiknya ini ujiannya Bapak Ibu. Gitu. Jadi ujian ini harus dilengkapi. Yang pertama adalah modul group exam, ada 9. Jadi kita ada modulnya ada 28, tapi ujiannya hanya 9. Ini lebih sedikit daripada CCNA CyberOps. CCNA CyberOps itu kita punya 13 chapter. Setiap chapter ada ujiannya, jadi 11 kali ujian juga. Terus kemudian ada nanti practice final exam, ada course feedback, dan ada ujian pemahaman. Nah ini belum keluar nih di dalam list itu, nanti akan saya aktifkan ketika sudah sedia. Kemudian ada skill based exam dan ada final exam, plus tugas record video. Gitu.
Jadi tugas record video, ada 2 video yang Bapak Ibu perlu siapkan dan di record screen-nya. Nanti ada caranya seperti apa, akan diperlihatkan. Dan ada batas-batasnya. Nah, ujian untuk record video, kita akan buat playlist gitu ya. Playlistnya tolong dikirimkan sampai dengan hari Rabu. Ya kan, batas pengumpulan link playlist. Videonya belum siap nggak apa-apa, yang penting playlistnya saja. Yang kedua, video, minta maaf nih, double. Videonya sendiri harus selesai sampai dengan hari Selasa minggu depan, tanggal 13. Gitu. Nah, untuk modul grup exam, praktis, course feedback dengan ujian pemahaman ini harus siap 14 April. 14 April. Nah, kalau tidak siap, maka tidak boleh ikut skill based exam dengan final exam. Gitu. Jadi saya minta semuanya selesailah sebelum kita melakukan skill base atau final exam. Sudah semuanya sudah selesai. Gitu. Dan tidak ada perpanjangan waktu. Jadi kita akan selesai nanti tanggal 16 ya Pak Fidik. Tanggal 16 itu kita sudah akan selesai. Sebab berikutnya sudah harus ada TOT yang lain lagi. Oke, jadi skill based exam gitu ya, itu akan dibuat tanggal 15 April, berarti hari Kamis, ya kan? Mulainya dari jam 12 malam tanggal 15 ini sampai dengan 12 siang tanggal 15 April itu. Jadi kalau ada yang mau ngerjain sambil sahur tuh boleh, Pak. Sebelum sahur segala macam itu bisa dah siang atau sampai dengan tengah hari. Sebab kalau sore-sore udah sibuk nyari takjil dan sebagainya, jadi sia-sia juga waktunya di situ. Jadi saya stop sampai jam 12 tengah hari. Jadi 12 jam. Sebetulnya skill based exam hanya perlu waktu 2 jam. Jadi Bapak Ibu sediakanlah waktu di sini di hari Kamis pagi, ya kan? Itu sekitar waktu 2 jam untuk mengerjakan skill based exam. Nah, untuk bisa mahir di skill based exam, silakan Bapak Ibu fokus pada pelatihan di lab 12.2 12, 12.2 14 dengan bukan 12 ini minta maaf 27. 27.2 12, 27.2 14 dengan 27.2 15. Yang 15 diminta untuk dibuatkan videonya. Oke. Kemudian untuk final exam itu hari Jumat Bapak Ibu, hari Jumat pagi dari jam 9 sampai jam 11. Jadi harus diblok ya Bapak Ibu sekalian, mohon diblok waktunya. Dilonggarkan antara jam 9 sampai dengan jam 11 pagi. Nah, nanti sorenya untuk remedial. Untuk remedial, entah itu remedial yang skill based atau remedial yang final exam kalau nilainya belum sampai 75. Nilainya belum sampai 75. Jadi kira-kira itu ya yang saya inikan untuk bagaimana cara kita lulus TOT. Nah, untuk video gitu ya, untuk video apa yang perlu kita perhatikan bahwa video itu harus merecord layar monitor Bapak Ibu, ya kan? Kemudian ada introduction, nama dan akademinya dari mana, kemudian explanations dan lab dan demo. Jadi penjelasan melalui suara. Jadi langkah-langkah labnya itu seperti apa. Jadi seperti Bapak Ibu mau mendemokan ke murid gitu ya, ke murid mengajar gitu, demokan. Jadi lab ini pertama kita akan melakukan seperti ini, lab ini tujuannya seperti ini. Yang pertama adalah langkah pertama kita akan buka ini. Jadi Bapak bukalah gitu lah. VM virtual mesinnya dibuka. Kemudian kita buka terminal, Bapak tunjukkan terminal. Kemudian kalau ada komen, jelaskan komen itu maksudnya apa. Kemudian kalau ada hasil dari komen itu keluar seperti apa, jelaskan dengan kata-kata. Makanya kalau cuma hanya sekedar record screen, ngeklik, typing, nulis segala macam, ngetik komen, kemudian nggak ada suaranya, nggak ada suara Bapak Ibu maksudnya yang menerangkan, cuma di belakangnya suara musik gitu kan, sering ya ada video tutorial yang seperti itu, itu tidak dimasuk dalam kriteria ini. Pasti akan saya minta untuk mengulang kembali. Dan waktunya tidak ada perpanjangan waktu, seperti itu aja waktunya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian nanti apa yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah membuat playlistnya. Nah, membuat playlist di dalam Etaket ya.
Kalau kita buka kelasnya, ini ada satu satu topik namanya TOT Netaket Indonesia. Nah, di sini ada tempat untuk mengumpulkan playlist. Untuk mengumpulkan playlist, jadi Bapak Ibu bisa klik saja. Kemudian di sini ada keterangan gitu ya, keterangan cara membuat playlist, terus link mana yang harus di copy untuk di submit, ya kan, untuk dikirimkan. Kemudian ada contoh video yang memenuhi kriteria tugas dan contoh video yang tidak memenuhi kriteria. Gitu. Jadi jangan berkata, Pak tidak ada keterangan sama sekali. Sudah ada keterangannya, gitu kan. Bahkan di sini dikasih tahu wajib dan harus diisi dan diberikan contoh. Gitu. Jadi nanti playlistnya tolong namanya adalah nama peserta, formatnya seperti ini ya, minus akademi plus minus COP. Kita ambil contoh kalau saya gitu ya, sebagai murid ya berarti saya akan tulis playlistnya Luhur Bayu Haji minus UGM minus COP. Jadi nanti akademinya tergantung dari akademi Bapak Ibu. Yang perlu dikerjakan adalah 1043 dengan 27215. Dikumpulkan playlistnya silakan ditulis di sini. Jadi kalau mau menginikan ya berarti klik admission. Jadi Bapak Ibu tulis di sini dan clear text. Nggak perlu nanti berubah jadi, jangan diubah jadi kalau berubah jadi gambar kotaknya YouTube itu, jadi video gitu, tolong dihapus kemudian di copy paste aja, clear text seperti itu. Jadi untuk tugas apa? Tugas video ya Bapak Ibu. Ini saya terangkan, saya lanjutkan di sini dulu. So, apa yang harus kita lakukan? Karena kita punya dua sesi. Yang pertama sesi sinkronus, yang kedua adalah sesi asinkronus. Jadi satunya live, satunya tidak live, gitu ya. Dan yang live itu hanya berapa? Hanya 2 jam. Yang live itu hanya 2 jam. 1 hari, gitu ya. Jadi kalau seminggu jadi berapa, Pak? 10, ya kan? 10, 20. Gitu. Nah, ada 20 jam yang live. Nah, 20 jamnya lagi, itu minimal ya. Minimal trainingnya itu, kalau CyberOps tuh kata Anan, harusnya 7 hari. Biasanya yang lain 5 hari kan. Jadi 7 hari kali 8. Jadi berapa Pak? Bisa dihitung sendirilah ya. Kira-kira sisanya seperti itu. Oke. Kata Anan seperti itu. Nah, kita hanya punya waktu, kita diberikan 2 minggu. Berarti kalau 20 jam itu sudah live, sisanya berarti asinkronus. Nah, asinkronus ini berarti Bapak Ibu yang menyediakan waktu sendiri untuk mengerjakan aktivitas yang ada. Jadi gimana caranya supaya ini ya di luar daripada asinkronus itu Bapak Ibu menyediakan waktu sesuai keperluan lah ya, sesuai keperluan untuk bisa mengerjakan tugas, membaca materi, ya kan? Dan kalau tidak tahu silahkan dikontak instrukturnya atau di grup gitu. Biasanya ada yang bisa menjawab juga. Kenapa ada yang tidak paham dan lain sebagainya, silahkan Bapak Ibu tanyakan. Jadi yang paling penting buat sendiri timeline Bapak Ibu di OT-OT. Saya tahu Bapak Ibu punya kerjaan juga. Mungkin ada ngajar atau ada aktivitas yang lain. Dan salah satu tujuan kita meminta surat persetujuan dari atasan itu supaya atasannya tahu, gitu kan? Atasannya tahu dan mengerti bahwa ada waktu yang diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti TOT ini. Walaupun posisi Bapak Ibu tidak ada, tetap ada di dalam tempat bekerja masing-masing. Gitu. Saya tidak bisa memaksakan itu, cuma ya yang saya perlu garis bawahi, tolong sediakan waktu selama 2 minggu itu. Jadi Pak Adri juga sudah bilang kalau 2 minggu itu kayaknya lama gitu ya, padahal tidak lama. Ada yang berharap, nanti ngerjainnya bisa di Sabtu Minggu, tapi ternyata Sabtu Minggu ada macam-macam lagi gitu kan ya.
Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Jadi kalau sudah masuk bulan puasa, ada pengen ngerjain malam, ada tarawih juga. Nah, itu tolong Bapak Ibu semua atur sendiri waktunya gitu ya untuk memenuhi jadwal keperluan untuk lulus. Oke, apa lagi ya? Nah, apa yang akan Bapak Ibu dapatkan setelah lulus TOT? Gitu ya. Yang pertama adalah course of completion. Ini semua instruktur pasti yang lulus dapat certificate of course completions. Yang kedua adalah Bapak Ibu akan diberikan akreditasi untuk bisa mengajar CyberOps Associate. Jadi bisa buka kelas. Ya, nanti itu berhubungan dengan persyaratan ya TOT itu komitmen bahwa harus mengajar ke student. Nah, tapi instruktur yang mendapatkan nilai 70 ke atas untuk final exam pada kesempatan pertama akan mendapatkan letter of merit, kemudian yang kedua akan mendapatkan learning badge, digital badge, yang ketiga akan mendapatkan diskon vouchers untuk ngambil professional certificate, yaitu CyberOps Associate ya, Cisco Certified CyberOps Associate, kodenya adalah 200-201. Nama singkatnya adalah CyberOps ya. Nah, itu diskonnya berapa banyak Bapak Ibu? Diskonnya itu harga asli ujian itu $300. Kalau setelah didiskon harganya jadi 90 atau 95. Rasanya 90 ya Pak ya. $90. Jadi lumayan ya Bapak Ibu, lebih daripada 66%. 70% rasanya ya. 70% diskon. Nah, itu mengenai TOT kita. Ada mungkin yang ingin ditanyakan mungkin? Saya kembalikan ke Pak Fidi. Baik, Bapak Ibu barangkali apa namanya? Ada yang ingin ditanyakan seputar tugasnya. Nah, jadi tugasnya pun juga sudah diupload di LMS-nya NetAkad. Dan tugas yang paling pertama yang kita tunggu hari Rabu itu adalah Bapak Ibu membuat playlistnya terlebih dahulu. Dan di mana playlistnya tadi disarankan dibikin untuk modenya kategorinya adalah unlist, jadi tidak unlisted ya, jadi tidak bisa diakses secara publik terlebih dahulu. Setelah training mungkin barangkali Bapak Ibu yang berminat menjadi YouTuber ya silahkan di set menjadi publik boleh, karena seperti yang training sebelumnya ya Pak Adri dan Pak Luhur, ada peserta kita ternyata memang YouTuber sejati. Jadi subscribernya aja sudah 4.000 subscriber. Wah, itu kalau Pak Sugeng sudah selesai. Bukan saya. Oh, Pak Sugeng udah ngumpulin playlist tuh. Udah ngumpulin playlist. Langsung ngumpulin playlist dan langsung minta di-like dan subscribe berarti ya. Oke, jadi itu yang harap diperhatikan Bapak Ibu agar berjalan lancar. Playlistnya dipersiapkan terlebih dahulu karena playlist pun mungkin mudah. Nah, yang mudahnya silakan dikerjain duluan. Yang kesulitannya biasanya nanti pada saat mengupload video. Kalau untuk Bapak Ibu yang belum biasa menggunakan YouTube, pasti akan jadi pelajaran baru selain CyberOps ini. Jadi banyak lulusan training TOT tahun ini bersyukur tidak hanya dapat ilmu di CCNA ataupun Cisco-nya, tapi juga dapat ilmu jadi YouTuber. Bagaimana merecording video, terus kemudian sampai ke uploadnya, dan ada beberapa rambu-rambu yang harus diingat pada saat membuat video, khususnya kalau nanti memang niatnya akan dibuat di setting sebagai public, karena ada musik ataupun background musik yang ataupun gambar yang kalau Bapak Ibu gunakan itu nanti akan terkena hak cipta. Jadi copyright-nya harus diperhatikan. Jadi memang saran kami sih background musik mungkin sebaiknya tidak digunakan kecuali memang Bapak Ibu memiliki hak cipta atau menggunakan lagu-lagu atau musik-musik yang sifatnya free, bukan ada hak ciptanya. Kami persilakan Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan open mic boleh,
ataupun apa namanya eh Melalui chat. boleh? Tanya Pak. Melalui chat? Iya, Ya. silakan. Pak Vidi, Pak Luhur boleh tanya? Boleh, Siap, Pak. silakan. Terima kasih Pak. Itu untuk jadwal live yang live schedule ini bukan pilihan seperti yang DevNet kemarin ya, sekali per pekan gitu ya, tapi tiap hari ini ya. Oh iya, ini karena kebetulan kita waktunya hanya 2 minggu, Pak. Kalau yang DevNet itu kan kemarin kita waktunya 1 bulan, Pak. Jadi waktunya panjang kalau yang DevNet kemarin. Untuk yang CyberOps ini waktunya hanya 2 minggu. Kalau gitu untuk yang Selasa besok, kiranya saya perlu izin ini Pak, karena ini udah jadwal vaksin ya. Di hari Selasa tanggal 6 besok saya dapat jadwal vaksin. Kami di Akakom ini kan beberapa PTS di koordinir, terus vaksin semua mungkin. Yang 6, 7, 8. Tapi saya dapat bagiannya yang tanggal 6. Ya, kalau memang ada yang berhalangan nggak apa-apa Pak, nanti mungkin bisa lihat recording sessionnya juga, karena setiap live meeting pasti akan kita record dan kemudian nanti akan saya upload di YouTube, terus kemudian linknya akan saya share juga dan saya tayangkan di deskripsi grup. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Vidi. Ya. Sama-sama. Ada yang menanya contoh playlist. Kalau nggak salah di yang Pak Luhur sudah berikan contohnya di LMS ya. Atau kalau mungkin nanti bisa juga nanti cari di browser, di browsing juga banyak bagaimana cara bikin playlistnya. Oh, ini ada pertanyaan, Pak. Gimana download VM dan sebagainya. Oke, di mana tadi? Hilang. Nah, ini Bapak Ibu kalau pergi ke Netaket ya, ketika Bapak Ibu buka kelas, Bapak Ibu akan lihat yang seperti ini kan. Nah, ini ada TOT Netaket Indonesia. Ya, di bagian paling atas ini adalah kalau diklik dia pergi ke Google Drive. Silakan Bapak Ibu download ini semua, gitu ya. Ada lab sudah saya kombinasi, untuk paket tracer pun juga sudah combine. Sebetulnya kan dia terpisah-pisah gitu ya. Kemudian di sini ada VM, ada CyberOps Workstation OVA dengan Cyber Security Union OVA. Silakan dua-duanya di download juga, dan cukup besar ya. Satu 3 gig, satu lagi 4 gig. Jadi kalau mau download, mencari tempat yang sesuai untuk download ya. Jangan sampai pakai data tiba-tiba datanya habis. Jadi udah habis, terakhir korup lagi. Korup gitu. Ya, yang kemudian intinya Pak. Ada di sini, Pak. Ada di LMS ya, Pak? Di LMS, Pak. Jadi kalau pergi ke dalam Netaket ini sudah ada. Terus kemudian ini juga sentral atau VirtualBox nih. Kalau VirtualBox Bapak Ibu bisa download sendiri dari VirtualBox lah. Mungkin ada yang terbaru ya. Dan kebetulan yang saya cuma upload yang Win saja. Kalau yang pakai macOS silahkan download sendiri, atau yang pakai Linux silahkan download VirtualBox sendiri. Kalau VirtualBox nggak bisa gimana Pak gitu ya? Boleh pakai VMware Bapak Ibu. Kalau memang ada yang sudah langganan atau punya license VMware atau sudah terbiasa pakai VMware, silahkan pakai VMware juga tidak ada masalah, insya Allah. Oke, terus yang kedua, di sini ada tempat pengumpulan link tadi kan. Ini adalah link presentasi modul. Jadi saya ingin bercerita sedikit tentang CyberOps ini ya. CyberOps ini sebagian besar itu lebih kepada teori dan pemahaman. Gitu. Jadi lebih kepada istilah gitu. Istilah ini apa, maksudnya apa, terus kemudian kalau ada kasus-kasus tertentu ini masuk yang istilah yang mana. Kira-kira seperti itu. Lebih banyak itu dan lebih banyak ngafal. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu itu lebih banyak baca gitu. Membaca sendiri. Nah, sehingga terus yang lab-nya itu gitu ya. Lab-nya itu walaupun diletakkan di modul-modul gitu ya, di dalam modul-modul ini, tapi terkadang tidak memerlukan pengetahuan teorinya. Gitu. Jadi seakan-akan dia lab itu bisa dijalankan walaupun kita belum membaca teori yang di modul tersebut.
Tetapi kalaupun membaca dulu, insya Allah lebih bagus ya. Tapi terkadang ada yang tidak perlu seperti itu. Jadi kadang teorinya itu hanya teori saja gitu. Nah nanti prakteknya di lab itu terkadang tidak sama sekali menyentuh teori yang di atas. Atau sedikit sekali yang menyentuh. Jadi nanti sistem belajarnya kita akan balik gitu ya. Bapak Ibu di asinkronus tugasnya membaca, mengerjakan tugas. Nanti di live sessions kita akan buat lab-nya. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibuat grup-grup untuk mengerjakan lab, kemudian nanti dikasih waktu, kemudian setelah itu Bapak Ibu presentasi lah, ada grup yang kita tunjuk secara acak untuk mempresentasikan hasil dari diskusi pekerjaan lab yang tadi yang ditugaskan. Jadi kita balik ke sesinya. Karena pengalaman saya juga ngambil ngajar itu banyak yang sudah saya terangkan gitu ya secara online dan macam. Kalau offline mungkin masih bisa berinteraksi ya, tapi kalau online ini tiba-tiba menanyakan hal yang sama gitu yang sudah diterangkan di sebelumnya. Terus terkadang juga mengantuk juga ya. Yang dengerin ngantuk, yang ngajar juga ngantuk juga. Karena terlalu banyak teorinya gitu. Nah, untuk sementara ini nanti saya akan meletakkan presentasi modul nih di link sini, di playlist ini. Saat ini saya baru masukkan sampai modul 3 gitu ya. Nanti saya harap nanti kita akan bisa menyelesaikan semua modul ini minggu inilah gitu ya. Semua modul sudah masuk di minggu ini. Kira-kira seperti itu ya untuk pertanyaan. VM-nya di mana? Silakan ambil di sini. Oke, nanti mungkin bisa Pak di link ini bisa di copy dan ditaruh di description group ya Pak ya, Pak Vidi ya. Oh ya siap. Copy link address-nya, diklik nanti. Kayaknya udah ada yang naruh Pak. Udah ada naruh di grup discussion ya, sudah alhamdulillah kalau sudah ada. Atau Kino udah. Oke, bisa ditaruh di situ. Tapi kalaupun tidak ketemu gitu ya, silakan cari di LMS ini karena ini bagian tempat kita utamanya belajarnya di situ gitu ya. Saya akan letakkan di sini. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Sore Pak Luhur, mau izin bertanya boleh? Silakan Pak. Nama siapa ya Pak? Tadi saya nggak kelihatan siapa. Pak Kuncholo. Iya, tadi mohon maaf terlambat habis selesai ngajar. Iya Pak. Untuk materi yang di-share tadi, yang presentasi tadi, itu bisa didapat di apa? Bisa di-share juga Pak? Maksudnya di-share kemana? Ke orang lain gitu? Enggak, ke materinya. Di WhatsApp atau di LMS-nya NetAkad itu. Silakan, tidak apa-apa. Iya, ini sudah ditaruh di NetAkad, Pak. Oh, sudah ya. Nah, oke, terus itu untuk untuk live schedule-nya itu untuk 2 minggu ya, Pak? Untuk 2 minggu. Jadi minggu berikutnya ya? sama seperti itu. Sama ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oh, itu sudah ada yang share tuh, Pak Sugeng. Di chat. Mungkin ada yang sudah share di WhatsApp mungkin. Oke, ada yang bertanya nih, apakah perbedaan tentang CCNA CyberOps dengan CyberOps Associate? Jadi sebetulnya update ya, jadi perbaikan gitu ya, versi berikutnya lah sebetulnya dari CCNA CyberOps. Jadi CyberOps Associate itu adalah perbaikan daripada CCNA CyberOps. Ya, kebetulan karena CCNA itu nggak boleh dipakai lagi gitu ya, jadi CCNA itu cuma satu sertifikat, itu cuma satu yang network engineer tadi itu. Kalau dulu kan ada banyak gitu. Jadi akhirnya CyberOps, CCNA CyberOps itu diganti namanya sekalian jadi CyberOps Associate. Dan 90% materi CCNA CyberOps Associate itu adalah materinya CCNA CyberOps plus ditambah yang update yang terbaru. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang kemarin, katakanlah mungkin ada yang sudah pernah ikut CCNA CyberOps itu, sudah pernah ngambil CCNA CyberOps sebagai student contohnya ya, entah di programnya DTS atau entah di mana-mana atau di minta teman sesama instruktur membukakan kelas CCNA CyberOps, sebagian besar materinya akan sama, bagian besar.
Kalau yang belum pernah sama sekali ya berarti silahkan belajar lagi terus langsung ke CyberOps Associate-nya. Oke. CCNA Security saat ini CCNA Security masih menggunakan yang lama Bu ya, menggunakan yang lama tapi sertifikasinya sudah tidak ada. Jadi materinya masih bagus ya materinya. Materinya bagus, masih bisa diajarkan gitu. Cuma tidak ada sertifikat, tidak selaras dengan sertifikat profesional. Dan rencananya yang saya dengar akan dimodifikasi, gitu. Akan dimodifikasi, tapi sampai saat ini belum ada timetable-nya gitu, jadi belum ada batas waktunya, rencana waktunya nanti bulan apa tahun berapa itu belum ada sama sekali. Oke, apa lagi? Kayaknya nggak ada di saya Pak, nggak ada pertanyaan. CCNA Security dengan CyberOps itu memang berbeda, Bu. Jadi satunya security engineer, satunya untuk sebagai CyberOps defender satunya. Jadi satu tugasnya kalau CCNA Security itu tugasnya mendesain, kemudian salah satunya kemudian mendeploy, mengkonfigurasi perangkat supaya sesuai dengan desain yang ada. Nah, kalau sudah selesai gitu, mereka CCNA Security itu sudah selesai bekerja gitu ya. Nah, security engineer itu sudah bekerja, maka paket network akan berjalan kan? Nah, paket melalui network tersebut. Nah, yang bertugas untuk monitoring, kemudian mendeteksi, ya kan, menganalisa paket-paket yang berjalan di atas network itu tugasnya itu cyber security, ya kan? Cyber security analis. Kira-kira seperti itu. Memang beda. Jadi sama-sama security, tapi satunya ada di bagian sebelah sini, satunya ada di bagian yang sebelah sini. Ini pertanyaan yang biasa, Bu. Banyak yang tanya apa bedanya CCNA Security dengan CCNA CyberOps pada waktu itu ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Halo? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Vidi ya. Saya stop sharing saya. Baik, terima kasih Pak Luhur atas waktunya, sharing sesi juga. Selanjutnya sudah selesai sih. Selanjutnya mungkin mana saya foto lagi, Pak. Ini. Oh, udah ya. Ini sudah. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang menanyakan absennya. Nah, absennya ini. Dan untuk pertemuan hari ini, karena hari ini tidak ada sesi live, silakan Bapak Ibu mengisinya. Sesinya adalah opening session saja. Dan link ini juga sudah saya tayangkan di deskripsi grup, sehingga nanti setiap hari Bapak Ibu bisa mengisi di link yang tersedia di deskripsi grup. Nah, silakan diisi sesuai nama Bapak Ibu masing-masing. Oke. Mungkin hari ini dari saya sih cukup. Pak Adri, kasih monitor. Ada yang mau disampaikan lagi barangkali? Sebelum kita tutup. Pak Adri wallpapernya bagus banget. Oke, sepertinya lagi mengerjakan yang lain beliau. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti mungkin sesi ini, sesi hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam training ini, dan mudah-mudahan seluruhnya bisa menyelesaikan training dengan baik, lulus semua, dapat badge semua, dapat voucher semua, amin.
Jadi beban saya juga jadi tidak terlalu besar. Jadi semua lancar. Dan mudah-mudahan juga pada saat ujian nanti diberikan kemudahan pada khususnya bandwidth internet, karena nanti kalau udah ujian terus kemudian mati lampu biasanya langsung duluan karena ini keburu mati nih, ini keburu habis waktunya nih dan sebagainya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Luhur Bayu Aji yang sudah hadir siang ini memberikan arahan, dan juga kepada Pak Adri yang sudah hadir fotonya yang juga sudah hadir hari ini untuk sesi pembukaannya. Dan kembali saya ingatkan Bapak Ibu, untuk absensi bisa dilakukan setiap hari pada link yang sama, dan kemudian nanti recording session ini juga akan saya upload dan saya taruh juga di informasi playlistnya di deskripsi, sehingga nanti setiap sesi pertemuan yang saya upload adalah playlistnya. Bapak Ibu nanti tinggal melihat di dalam playlistnya yang belum diikuti yang pada pertemuan hari apa atau pertemuan yang keberapa. Jadi lebih mempermudah daripada harus nge-share banyak link YouTube, tapi cukup dari playlistnya saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan mungkin acara saya tutup sampai di sini dulu, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, stay healthy, tetap sehat juga, bisa menjalankan aktivitas ini sampai dengan selesai, dan kita ketemu lagi besok jam 8 di channel yang sama, di room yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Fidi. Terima kasih Pak Fidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adri, Terima kasih Pak Fidi, Pak Andri. saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya. Terima kasih Pak Widi. Ya.